17 Agustus adalah hari yang istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Anak-anak, remaja, sampai orang dewasa memperingati kemerdekaan dengan semarak. Berbondong-bondong mengibarkan bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan, dan melakukan berbagai keseruan. Kemerdekaan tersebut tidak datang begitu saja. Negara kita pernah dijajah oleh kekuatan asing ratusan tahun lamanya. Mereka merampas kebebasan kita, martabat kita, dan bahkan identitas kita. Namun, dengan keberanian dan pengorbanan para pahlawan menghadapi kesulitan, bahaya, sampai kematian yang akhirnya mengantarkan kepada cita-cita tersebut. Para pahlawan kita telah berjuang dengan gigih dan tanpa kenal lelah untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Dr. Ferdinand Lumban Tobing adalah salah satu di antara ratusan pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Sibuluan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, 19 Februari 1899. Pada masa pendudukan Jepang, Dr. Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi dokter pengawas kesehatan Romusa. Ia menyaksikan bagaimana sengsaranya nasib para Romusa yang dipaksa membuat benteng di Teluk Sibolga. Sebagai dokter, ia tidak lagi berpikir hanya mengobati penyakit fisik, tetapi bagaimana caranya menggelorakan semangat untuk melawan penjajah. Ia kemudian melancarkan protes terhadap pemerintah Jepang. Akibatnya, ia dicurigai dan termasuk dalam daftar orang terpelajar Tapanuli yang akan dibunuh oleh Jepang. Akan tetapi, ia lolos karena berhasil menyelamatkan nyawa seorang polisi Jepang yang jatuh dari kendaraan. Di awal masa kemerdekaan, Dr. Ferdinand Lumban Tobing diangkat menjadi residen Tapanuli sejak Oktober 1945. Namun, pemerintah Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka kemudian melancarkan agresi militer Belanda I dan II. Pada agresi militer Belanda II, ia kemudian diangkat menjadi gubernur militer Tapanuli dan Sumatera Timur Selatan. Ia pun memimpin perjuangan gerilya di hutan dan gunung. Dr. Ferdinand Lumban Tobing meninggal di Jakarta 7 Oktober 1962 pada usia 63 tahun. Namanya kemudian diabadikan di sebuah rumah sakit umum di Sibolga dan bandar udara di Pinang Sori, Tapanuli Tengah. Selain itu, didirikan sebuah patung di lingkungan RSUD Sibolga untuk mengenang jasanya. Fungsi tugu ini pada mulanya untuk mengenang perjuangan Dr. Ferdinand Lumban Tobing pada masa kemerdekaan, dan pada saat ini berfungsi sebagai tugu perjuangan. Segi 5 melambangkan Pancasila dan terdapat relief di sisi tugu yang melambangkan perang gerilya. Kita adalah generasi muda. Kelak, kita yang akan menjadi penerus saat Indonesia mencapai usia emas di tahun 2045. Tidak hanya melaksanakan perlombaan dalam merayakan kemerdekaan. Lebih dari itu, kita semampunya dapat memaknai dan mengenang jasa para pahlawan. Mengisi kemerdekaan dengan menjalankan perintah agama dengan baik, belajar dengan tekun, mempertahankan kerukunan, dan menghormati jasa para pahlawan. Merawat dan menjaga peninggalan bersejarah menjadi salah satu peran nyata kita sebagai generasi muda dalam menghormati jasa para pahlawan. Kaum muda dapat mengontrol berfungsinya suatu masyarakat dalam pemerintahan, baik dalam mengembangkan kebijakan maupun peraturan yang dilakukan untuk mencapai kesejahteraan. Kita dapat melihat bagaimana peran kaum muda mendorong agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Maka, kita sebagai pemuda harus meneladani dan memelihara nilai-nilai yang ada pada para pahlawan. Mampu memikul beban dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa dan negara, mampu melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan darah dan keringatnya untuk kemerdekaan. Berkorban, peduli, sangat berjasa, luar biasa, berani mengambil resiko, pemberani, bijaksana, pantang menyerah, tanpa pamrih, menginspirasi. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.